Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita akan melanjutkan materi kita supply chain management atau manajemen rantai pasok. Menurut Cokro Pranoto, ini dalam supply chain management ada beberapa pemain utama ya yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Jadi dalam manajemen rantai pasok ini ada beberapa pemain utama ya yang punya kepentingan dan tujuan yang sama. Yang pertama supplier. Jadi supplier atau penyedia bahan baku yang kita butuhkan ini merupakan salah satu pemain utama, punya kepentingan dan tujuan yang sama juga ya. Tentu dia mendistribusikan bahan baku yang kita butuhkan ya, menjual, menyiapkan, menyediakan bahan baku yang kita butuhkan untuk kita berproduksi. Kemudian pemain utama yang berikutnya dalam supply chain management adalah manufakturnya sendiri, pabriknya ya, atau yang berkaitan dengan proses produksi. Ini merupakan pemain utama juga dalam supply chain. Kemudian yang ketiga distributor. Distributor ini adalah kita yang mengirim barang ke customer, atau mungkin juga ada distributor lain atau grosir yang mengambil barang ke yang kita hasilkan gitu ya. Jadi berkaitan dengan distribusi produk yang kita hasilkan. Ini juga pemain utama dalam supply chain. Kemudian yang keempat retail, artinya yang mendistribusikan lagi. Jadi dari tadi mungkin grosir ke eceran-eceran gitu ya. Yang kemudian yang kelima, ini pemain utama yang kelima, itu customernya yang membeli produk yang kita hasilkan dari mungkin eceran atau dari toko-toko retail. Nah, ini gambarannya supplier. Supply chain management akan dimulai dari supplier ya, sebagai sumber penyedia bahan pertama. Bisa berupa bahan mentah atau raw material, bahan penolong, bisa juga suku cadang ya. Jadi misalkan kita perusahaan bergerak di bidang pengolahan kopi bubuk misalnya, maka supplier penyedia bahan pertama bisa jadi ini yang penyedia petani kopi ya, atau mungkin juga tengkulaknya yang pengepul ya, pengepul kopi dari petani yang menyediakan bahan mentah kopinya ke kita. Kemudian ada bahan penolongnya ya, untuk membuat kopi itu misalnya kita butuh alat penggorengnya ya, atau mungkin alat pengeringnya, kita butuh juga mungkin penggiling kopinya dan sebagainya, dan kita juga butuh suku cadangnya ya, mungkin peralatan yang kita gunakan tadi untuk menggiling kopi pada saat tertentu mungkin harus diganti suku cadangnya. Kemudian yang kedua, manufakturnya atau pabrik pengolahannya. Rantai kedua adalah melakukan kegiatan memproduksi, bisa juga merakit, bisa juga mengkonversi, bisa juga mengolah, atau juga melakukan finishing ya. Manufaktur berhubungan dengan supplier untuk melakukan penghematan biaya. Jadi bisa jadi perusahaan kita memang memproduksi tadi misalnya kopi bubuk ya, tetapi juga mungkin perusahaan kita mungkin bergeraknya di bidang perakitan. Jadi misalnya kendaraan bermotor misalnya yang dirakit di Indonesia misalnya, maka kita masuk dalam supply chain perakitan di situ ya. Atau mungkin yang mengkonversi ya, berubah bentuk. Jadi bahan bakunya mungkin tadinya dalam bentuk misalnya padat gitu ya, diolah di perusahaan kita jadi bentuk cair misalnya. Atau mungkin tadinya susu awalnya kan susu itu dalam bentuk cair ya, kemudian dijualnya jadi susu bubuk misalnya. Itu dikonversi kan, diubah dari susu cair menjadi bentuk bubuk misalnya. Perusahaan kita bergerak di bidang itu misalnya ya, sama masuk juga dalam supply chain. Kemudian mungkin ada yang mengolah, ada juga mungkin yang melakukan finishing ya. Jadi mungkin produknya sudah jadi, misalnya furniture ya, beberapa kan furniture kita pesan misalnya dari Jepara, itu dalam bentuk kursi, sudah bentuk jadi kursi tapi belum dicat misalnya, atau belum ada tambahan warna misalnya, dicatnya berwarna-warni atau apa, tambahan mungkin joknya belum ada gitu ya, tetapi rangka kursinya sudah jadi gitu ya, tinggal dipasang, di finishing gitu.
Kemudian yang ketiga, distributor. Ini berkaitan dengan penyaluran barang yang dihasilkan oleh pabrik tadi, disebut distribusi. Barang dari gudang pabrik akan didistribusikan ya ke distributor, pedagang besar dalam jumlah yang besar, atau mungkin juga pedagang besar menyalurkan dalam jumlah kecil ke pengecer atau retail. Jadi distributor ini kaitannya dengan penyaluran barang ya, yang kita hasilkan atau yang kita buat di perusahaan kita ini disalurkan. Ini kaitannya dengan distributor. Kemudian ada retail ya, walaupun ada pabrik yang langsung menyalurkan produknya ke konsumen tanpa melalui retail ya, tapi secara umum penyaluran dilakukan melalui retail seperti toko, warung, toko serbada dan sebagainya. Jadi misalnya seperti kendaraan, pabrik kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, itu kan juga tetap disalurkan ya ke melalui dealer-dealernya misalnya ya. Kemudian juga produk yang lain mungkin disalurkan ke warung, ke toko ya, misalnya seperti minuman Coca-Cola misalnya, atau Sprite, Fanta dan sebagainya. Ini kan disalurkan melalui retail ya, ke toko, ke warung, mungkin ke minimarket, mungkin ke supermarket dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah customer. Ini merupakan rantai terakhir ya, rantai pasok terakhir dalam rantai pasokan. Maka rantai pasokan berhenti setelah produk tiba ke pengguna atau konsumen. Jadi customer ini merupakan rantai pasok yang terakhir ya dalam rantai pasokan, karena akan berhenti ketika produk kita ini sampai ke pengguna ataupun konsumen. Nah, berikutnya kegiatan supply chain management ini akan melibatkan banyak proses ya. Yang pertama, perencanaan, yaitu mulai dari perencanaan permintaan konsumen, perencanaan pembelian bahan baku, perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Jadi mulai dari perencanaan ini dilibatkan dalam proses supply chain. Merencanakan misalnya kendaraan bermotor, mobil misalnya, ini ada permintaan dari konsumen. Jadi kan kita biasanya inden ya kalau beli mobil, misalnya ada yang inden 1 bulan kalau mobil-mobil baru ya. Itu perusahaan atau pabrik akan memproduksi sesuai permintaan dulu. Oh, permintaannya warna merah Xenia, warna merah Avanza Veloz, warna silver misalnya ya. Kemudian kebutuhan bahan bakunya berapa? Ini ada permintaan dari seluruh Indonesia misalnya 3.000 mobil dalam di bulan nanti April misalnya ya. Ini sudah masuk nih permintaan dari konsumen yang minta Toyota Veloz warna silver sebanyak 3.000 unit kendaraan dari seluruh Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan bahan baku tentunya. Merencanakan bahan bakunya berapa banyak yang kita butuhkan, platnya berapa, bannya berapa, ya velg mobilnya, kaca depan, kaca samping, kaca belakang dan sebagainya. Kemudian perencanaan produksinya bagaimana? Untuk 3.000 unit pesanan tadi itu seperti apa? Kemudian persiapan tenaga kerjanya, butuh berapa banyak? Apakah kita perlu mungkin bekerja sama dengan perusahaan lain ya, supplier lain supaya lebih cepat, jadi 3.000 unit itu bisa terpenuhi. Kemudian transportasinya setelah produk ini jadi, mobil Toyota Veloz ini jadi, ini gimana pengirimannya gitu, apa kita mau menggunakan truk pengangkut gitu yang bisa mengangkut sampai mungkin 6 mobil sekali satu truk, atau mungkin dikirim satu-satu gitu lewat jalur darat, naik kapal kalau ke Lampung ya, lewat jalur darat dikirim misalnya, atau bagaimana, ini direncanakan. Kemudian perkiraan permintaan konsumen atau demand forecasting ya, peramalannya, forecastnya, agar penjual dapat mengetahui jenis dan jumlah produk yang harus disiapkan dengan melihat laporan penjualan serta memperhatikan tren pasar ya. Kita lihat tren pasarnya seperti apa, laporan penjualannya seperti apa, sehingga kemudian kita bisa memperkirakan peramalan penjualan kita atau permintaan konsumen di bulan April berapa banyak. Kemudian yang kedua, bagian pembelian atau pengadaan. Setelah kita mengetahui jenis dan jumlah barang yang harus dibeli, proses pengadaan biasanya terdiri dari beberapa tahap ya, pengajuan pembelian, penilaian pengajuan, persetujuan pembelian, dan pemesanan ke pemasok atau supplier bahan bakunya. Jadi ini berkaitan dengan pengadaan kita, berapa banyak yang harus dibeli bahan bakunya ya. Kemudian juga kita mengajukan permohonan di perusahaan ya, internal, kemudian menilai oke, ini bisa, ini jangan dulu, oh ini kayaknya stoknya masih ada, nggak usah dibeli dulu dan sebagainya.
Sementara yang memang harus dipesan berarti kita lakukan pemesanan ke pemasok. Kemudian yang ketiga, produksi. Proses produksi merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Proses ini tidak hanya melibatkan manusia tetapi juga mesin. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan produktivitas mesin agar produksi tidak terganggu. Jadi biasanya memproses produk ini kan tentu menggunakan mesin-mesin ya. Karena tidak hanya manusia tapi juga mesin. Oleh karena itu biasanya kan di mesin-mesin kita punya tahu umur pakainya ya. Kira-kira spare part ini harus diganti ketika sudah bekerja selama 10.000 jam misalnya. Jadi setelah 10.000 jam spare part ini harus diganti ya. Baik dia mengalami kerusakan ataupun enggak, pokoknya memang umur pakainya 10.000 jam, maka 10.000 jam spare part itu harus diganti sehingga mesin produksi kita tidak terganggu ya. Jadi ini harus juga diperhatikan dalam proses produksi. Ada spare part yang memang punya usia pakai atau umur pakainya terbatas misalnya dalam bentuk 1000 jam misalnya, atau mungkin dalam bentuk ton misalnya, setelah 5.000 ton harus diganti spare partnya misalnya. Maka ini harus dilakukan agar mesin kita tidak mengalami gangguan ya saat berproduksi. Kemudian yang keempat, pengelolaan gudang. Jadi setelah barang selesai diproduksi maka akan disimpan di gudang. Nah, pengelolaan gudang ini terdiri dari proses memasukkan ya, inbound, pengeluaran, outbound, dan stok opnam. Jadi pengelolaan gudang ini penting. Jadi masuknya barang ke gudang berapa banyak, kemudian yang keluar outbound ya berapa banyak, dan juga dilakukan stok opnam. Biasanya di perusahaan mungkin beberapa ada yang bulanan stok opnam. Jadi lihat stok di gudang sesuai enggak dengan data yang ada. Misalnya datanya jumlah spare part X di data kita, di komputer kita datanya tinggal 1000 unit data ya, 1000 piece. Ternyata kita cek di gudang pokok tinggal 950. Berarti yang 50 spare part ini kemana gitu ya? Apa nggak tercatat, hilang, atau mungkin ada yang mencuri misalnya ya. Ini stok opnam. Jadi ada beberapa yang stok opnamnya setiap 1 bulan sekali ya, untuk mengecek sesuai nggak data yang ada di kita dengan data yang ada di gudang, jumlah barang dan produknya sama nggak, jenisnya, jumlahnya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pengiriman pesanan. Tahap selanjutnya adalah pengiriman pesanan ya. Jadi sudah jadi produk yang dipesan maka kita kirim. Ini masuk ke pengiriman pesanan. Nah, berikutnya ada manajemen logistik. Ini versus ya, manajemen rantai pasok, supply chain. Jadi ada persamaan, ada perbedaan ya antara manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok. Ya, jadi manajemen logistik dan supply chain management ini ada persamaan, ada juga perbedaan. Persamaannya yang pertama, keduanya menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa. Jadi baik logistik, manajemen logistik maupun manajemen rantai pasok ini berkaitan dengan pengelolaan arus barang atau jasa ya. Kemudian keduanya menyangkut mengenai pengelolaan pembelian, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran barang. Jadi di logistik ini berhubungan dengan pembelian, penyimpanan, pengangkutan. Di rantai pasok juga berkaitan dengan pembelian, penyimpanan, pengangkutan ya. Jadi punya kesamaan. Kemudian kesamaan yang ketiga, keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Jadi baik manajemen logistik maupun manajemen rantai pasok ini berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas ya pengelolaan barang. Jadi bagaimana pengelolaan barang itu efisien ya, murah, hemat, biayanya minimum, dan juga efektif ya, waktunya tepat waktu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada perbedaannya. Jadi tadi kita bicara persamaan, ini juga ada perbedaannya. Kalau di dalam manajemen logistik ini mengutamakan pengelolaan arus barang dalam perusahaan ya, jadi di dalam perusahaan saja kaitannya dengan manajemen logistik. Tapi kalau dia supply chain management atau manajemen rantai pasok, dia mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu ke hilir. Jadi kalau dia manajemen logistik, jadi bersifat di internal perusahaan saja kaitan dengan arus barangnya. Tetapi kalau di manajemen rantai pasok atau supply chain management, ini berkaitan dengan arus barang antar perusahaan dari hulu ke hilir. Jadi misalnya
kita memesan bahan baku dari supplier atau pemasok ya, tentu lebih dari satu, bisa 5, bisa 10 pemasok ya, dengan juga jenis bahan baku yang berbeda-beda. Nah, ini harus dikelola ya, arus barangnya antar perusahaan, berarti kan dari supplier perusahaan X ke perusahaan kita, kemudian diproses di perusahaan kita jadi produk atau jadi barang jadi, kemudian didistribusikan ya. Mungkin yang mendistribusikannya ini perusahaan lain lagi ya, bukan perusahaan kita yang mendistribusikan. Nah, artinya dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management ini, arus barang antar perusahaan dari mulai bahan baku dari pemasok ya, supplier, diproses di perusahaan kita jadi produk, didistribusikan oleh perusahaan yang lain ya, juga mungkin transportasinya ya, yang menyediakan jasa pengiriman juga mungkin perusahaan lain. Biasanya kita pengiriman barang transportasinya menggunakan ekspedisi perusahaan lain ya untuk pengiriman. Ini berhubungan dalam berapa perusahaan nih, jadi mungkin lebih dari 4 atau 5 ya, mulai dari pemasok, supplier sampai yang mengirim produk kita. Artinya dalam supply chain management ini arus barang antar perusahaan dari hulu dan hilir ini sangat menentukan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau dalam manajemen logistik ini berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Jadi dia bersifatnya informasinya rencana tunggal ya, dan informasi di seluruh perusahaan. Kalau supply chain management atau manajemen rantai pasok ini mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan lain, mulai dari supplier sampai pelanggan. Jadi kalau dalam manajemen tadi orientasinya perencanaan kerja ini rencananya tunggal aja, hanya di seluruh perusahaan gitu. Tapi kalau dia di manajemen rantai pasok, dia ini akan mengusahakan hubungan dan koordinasi ya, koordinasi antar proses dari perusahaan lain, dari supplier sampai pelanggan. Jadi sama dengan yang di atas tadi, bahwa bicara dari supplier, diproduksi sampai ke tangan pelanggan, didistribusikan, ini merupakan sebuah hubungan dan perlu koordinasi ya. Jadi koordinasi yang baik antar proses dari perusahaan lain, mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Nah, manajemen rantai pasok supply chain ini lebih leluasa ya daripada manajemen logistik dari mulai supplier sampai pelanggan akhir ya. Jadi lebih luas ya, ini bukan luas, ini lebih luas. Jadi manajemen rantai pasok ini lebih luas ya, lebih luas daripada manajemen logistik. Karena bicara manajemen rantai pasok berarti kita mulai dari supplier sampai ke pelanggan akhir. Nah, manajemen rantai pasok atau supply chain management ini merupakan perluasan ya, perpanjangan dari logistik, bisa ke arah atas ya, upstream, bisa juga ke bawah, downstream. Jadi awalnya manajemen logistik, kemudian seiring waktu sekarang menjadi manajemen rantai pasok ya, mengalami perluasan dan perpanjangan, jadi ke atas maupun juga ke bawah ya, melebar mungkin ke samping juga manajemen rantai pasok. Jadi mulai dari supplier, bagian produksi di perusahaan kita ya, transportasi pengirimannya mungkin kita pakai perusahaan lain ya, kemudian didistribusikan juga oleh perusahaan yang lain sampai ke tangan konsumen. Jadi bicara rantai pasok ini bicara dari hulu ke hilir, bicara dari supplier ya, penyedia bahan baku, perusahaan lain, mungkin lebih dari satu, mungkin lebih dari 2 perusahaan suppliernya, dengan berbagai jenis juga bahan baku yang kita butuhkan, diproduksi di perusahaan kita, kemudian dikirim ya, menggunakan transportasi mungkin juga dari perusahaan lain. Kita ada kerjasama MOU dengan penyedia jasa pengiriman, ekspedisi, kemudian dikirim ke distributor yang juga perusahaan lain ya, yang bukan perusahaan kita, mungkin perusahaan lain yang akan mendistribusikan. Jadi bicara rantai pasok ini dari supplier, produksi, transportasi, didistribusikan. Nah, keunggulan kompetitif lewat manajemen rantai pasok, yang pertama, supply chain management ini keunggulan kompetitifnya yang pertama, productivity advantage. Jadi ada keuntungan produktivitas di sini ya, productivity advantage. Makin besar volume produksi, maka biaya persatuan barang akan kecil ya, karena biaya tetapnya jadi dibagi lebih merata. Kenaikan pangsa pasar akan menaikkan volume produksi dan selanjutnya akan menurunkan biaya produksi persatuan barang.
Jadi keunggulan kompetitif ini karena kita sudah berkoordinasi tadi dengan supplier sampai ke distributor, maka kemudian semakin banyak yang kita produksi, semakin banyak yang dibuat produk itu, maka harganya akan menjadi lebih murah ya. Biaya produksinya juga menjadi lebih menurun, sehingga harga jual produknya juga menjadi lebih murah. Kemudian ada nilai tambah ya, value advantage, ada nilai tambahnya. Konsumen tidak saja membeli produk atau barang, tetapi membeli keuntungan atau manfaat. Jika perusahaan tidak mampu membedakan produknya dengan produk kompetitor, maka produk tersebut akan menjadi komoditas biasa, dan konsumen cenderung membeli jenis barang tersebut dengan harga paling murah. Untuk mendapat value advantage atau nilai lebih tadi, perusahaan harus menciptakan nilai tertentu pada segmen pasar tertentu. Jadi kita ketika membuat sebuah produk, meluncurkan sebuah produk, ini harus ada nilai lebihnya gitu ya. Jadi contoh misalnya air mineral, misalnya dulu merek Aqua misalnya, itu kan awal dibuat hanya untuk menghilangkan haus gitu ya. Kita minum, hilanglah haus kita gitu ya. Tetapi kemudian seiring waktu ditambah nilai lebihnya, bahwa minum air merek Aqua ini juga penting untuk kesehatan gitu ya. Karena ternyata dari hasil penelitian, kalau manusia kekurangan cairan, kekurangan air, akan kehilangan konsentrasi gitu ya, fokusnya akan berkurang, sehingga harus banyak minum air putih. Jadi ketika misalnya seseorang gagal fokus gitu, kan iklannya ada Aqua, gitu. Artinya bahwa Aqua air mineral ini tidak hanya menghilangkan haus, tetapi juga penting untuk kesehatan gitu ya. Kemudian juga mungkin merek minuman yang lain, mineral lainnya misalnya Le Minerale gitu ya, tidak hanya air minum biasa ya, dia diambil katanya dari mata air pilihan dan sebagainya, kemudian ada manis-manisnya gitu ya, ada kandungan mineralnya dan sebagainya. Ini membedakan dengan produk air mineral lainnya gitu ya, sehingga konsumen tidak hanya membeli produk saja, tetapi juga dia membeli nilai lebihnya gitu ya, mendapatkan manfaatnya. Jadi konsumen tidak hanya membeli produk atau barang, tapi dia juga membeli keuntungan atau mendapat manfaat dari produk yang mereka beli gitu. Atau juga mungkin produk-produk lainnya juga begitu ya, ada embel-embel bahwa tidak hanya Anda memperoleh produk yang Anda beli, tapi juga ada nilai lebih gitu ya, yang bisa Anda peroleh dengan mengkonsumsi produk ini misalnya. Nah, saya kira teman-teman itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.